Selamat sore pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sumatera Utara hari ini edisi Kamis 19 Desember 2024. Kali ini bersama kami, saya Agung Wiguna. Dan saya Audran dari Olinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, pasca banjir bandang menerjang dua desa di Kecamatan Tanu, Tombangan, Kabupaten Tapanuli Selatan, ratusan warga terpaksa mengungsi guna menghindari adanya banjir susulan. Ratusan warga Kecamatan Tanu, Tombangan, Kabupaten Tapanuli Selatan mengungsi setelah diterjang banjir bandang yang disebabkan curah hujan dengan intensitas tinggi kemarin. Warga yang terdampak dalam peristiwa ini mengungsi di 3 titik, yakni Bagas Godang Ompu, Daulat Raja Agung Panuturi Hasadaon, Simaningir, dan di Gereja GKP Kota Tua. Data sementara dari Kepala Desa setempat sebanyak 700 orang terpaksa harus mengungsi dengan jumlah kepala keluarga 385 kakak dan puluhan rumah mengalami rusak disebabkan kuatnya terjangan banjir bandang tersebut. Menurut warga, Riko, korban banjir bandang, mengatakan banjir bandang yang terjadi Rabu petang lalu mengakibatkan sejumlah permukiman warga rusak. Ia bersama keluarga kini telah mengungsi di lokasi pengungsian Istana Hasadaon, Kota Tua. Mengungsi? Iya. Ada datang bantuan, Bang? Ada lagi, ya. Masih gini ke bantuan? Iya, ini bantuan. Ini berapa? Jadi bantuan apa kita lakukan? Makanan, minuman, kayak ini pun orang tua kan selimut, obat-obatan. Kalau pakaian sebagian belum ada yang ini, kakaknya belum terambil pakaiannya. Bisa terambil. Ada berapa kakak? Ada berapa yang mengungsi di sini, Bang? Yang mengungsi? Perkiraan lah, perkiraan ada berapa? Pokoknya 2 kampung lah, Bang. 2 kampung? Iya, bisa kita bilang. Nah, 2 kampung. Di sana pun ada yang mengungsi, Bang. Nah, di sebelah sana pun ada. Ini. Berarti 2 titik ya, Bang? Iya. Kalau akses jalan, ada yang apa? Yang rusak, Bang. Bisa dilewati. Hingga saat ini belum ada laporan data total kerusakan rumah dan belum ada laporan korban jiwa. Sementara tercatat sebanyak 385 kepala keluarga atau 700 jiwa korban banjir bandang telah mengungsi. Berita selanjutnya datang dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Pemirsa, banjir bandang menerjang 2 desa di Tapanuli Selatan. Banjir tersebut berawal dari hujan deras yang berkepanjangan hingga air sungai meluap ke pemukiman warga dengan membawa gelondongan kayu. Beginilah rekaman video amatir milik warga saat banjir bandang menerjang pemukiman warga di 2 desa di Kabupaten Tapanuli Selatan pada Rabu sore kemarin. 2 desa yang diterjang banjir bandang tersebut yakni Desa Kota Tua dan Desa Simaningir di Kecamatan Tanu, Tombangan, Tapanuli Selatan. Terlihat ketinggian banjir bandang tersebut nyaris mengenai atap rumah warga dan derasnya arus banjir tersebut membuat sebagian rumah mengalami kerusakan. Menurut salah seorang warga, Jubaida Pakpahan, mengatakan banjir tersebut akibat luapan air pancuran yang ada di atas bukit perkampungan rumah warga sehingga dengan cepat membawa kayu gelondongan hingga menerjang desa mereka. Bawa kayu besar-besar. Bawa kayu? Banyak rumah yang apa itu, di situ kami lihat itu. Ada yang rusak rumah, Bro? Banyak. Banyak yang rusak. Akibat peristiwa banjir bandang tersebut, beberapa rumah warga mengalami kerusakan dan belum diketahui adanya korban jiwa dalam kejadian tersebut. Jalan Provinsi penghubung Kabupaten Deli Serdang dengan Kabupaten Simalungun yang terletak di Desa Merjanji Tonga, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Deli Serdang, mengalami retak-retak dan amblas akibat hujan deras sepekan terakhir. Warga berharap Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat melakukan perbaikan secepatnya sebelum menimbulkan korban. Menurut Sali Sipayung, salah seorang perangkat desa Merjanji Tonga, Kecamatan Gunung Meriah, kerusakan jalan diakibatkan longsor hingga aspal jalan terbelah dan beberapa titik jalan amblas. Kondisi jalan rusak cukup parah akibat longsor hingga susah dilalui kendaraan. Pemerintah desa berharap kepada Dinas PUPR Provinsi
dapat segera memperbaiki kerusakan jalan agar aktivitas masyarakat tidak terkendala. Untuk menjaga hal-hal yang membahayakan masyarakat, pengguna jalan di titik-titik longsor dipasangi rambu-rambu oleh perangkat desa. Terlihat saat ini di beberapa bagian jalan semakin mengecil akibat tanah yang terkikis akibat longsor. Dikhawatirkan bila tidak segera diperbaiki, jalan akan terputus dan warga tidak dapat lagi melintasi jalan tersebut. Yang lebat. Bahkan korban belum pernah, tapi mobil udah pernah sini mogok, jatuh. Korban jiwa belum ada. Dari Kecamatan Gunung Meriah menuju ke STM Hulu atau Desa Tanjung Raja. Jadi di berdekatan dengan ini jalan ini ada rumah sekolah begitu? Ada rumah sekolah SMA Negeri 1 dan SMP Negeri 1 Gunung Meriah. Kecamatan Gunung Meriah juga sudah menyampaikan kerusakan jalan itu pada pihak PUPR Provinsi untuk segera dilakukan tindak lanjut. Longsor akibat curah hujan mengakibatkan jalan amblas dan aspal pecah-pecah. Pasca dilanda kebakaran yang menghanguskan belasan rumah di Kelurahan Kota Pinang baru-baru ini, kini terlihat warga mulai mengumpulkan barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan dari sisa-sisa kebakaran. Inilah kondisi rumah warga korban kebakaran di kawasan padat penduduk di lingkungan Labuhan Batu, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. 2 hari yang lalu terlihat seluruh bangunan rumah habis dilalap api dan hanya menyisakan tiang serta bangunan yang terbuat dari semen. Lebih miris lagi, seluruh harta benda warga yang menjadi korban kebakaran juga tidak bersisa. Salah seorang korban kebakaran, Arsid Siregar, menuturkan, saat ini warga sedang mengambil seng bekas rumah mereka karena hanya itu yang tersisa. Sedangkan untuk harta yang lain habis terbakar, termasuk pakaian, tidak ada yang bisa terselamatkan. Kebakaran api berasal dari rumah yang posisinya di tengah akibat korsleting listrik dan langsung merambat akibat tiupan angin yang cukup kencang. Namun dalam kejadian tidak ada korban jiwa. Barang bekas ini adalah seng-sengnya aja yang bisa diambil dari rumah sebelah sana, posnya apa dia listrik. Iya. Saya nggak di rumah pas pulang gigi. Ada itu orang apalah perempuan sekolah. Selain bahan makanan, warga juga berharap uluran tangan untuk membantu membangun kembali rumah mereka yang sudah terbakar. Banyaknya pembangunan dan meningkatnya jumlah kendaraan baik roda 2 dan 4 mengakibatkan jalan-jalan protokol di Kota Medan mengalami kemacetan hampir setiap hari. Dari pantauan tim liputan TVRI, sejumlah ruas jalan mengalami kemacetan di saat pagi hari dan sore hari ketika jam sekolah dan jam kantor. Kemacetan sering terjadi di antaranya Jalan HM Yamin dan Jalan Gatot Subroto, Medan. Saat ini dilakukan pembangunan jalan underpass sehingga pengguna jalan harus antri dan mengalihkan jalan alternatif agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di satu tempat serta tertib lalu lintas di jalan tersebut. Ditambah lagi para pengguna kendaraan bermotor sering tidak taat berlalu lintas karena kurangnya kesadaran sehingga sering melakukan pelanggaran di lampu merah. Salah seorang warga, Yandi Purnawan, mengatakan kemacetan sering terjadi selain pembangunan jalan dan pembangunan halte di inti kota, juga banyaknya pengguna jalan yang sesuka hatinya memarkirkan kendaraan di sembarang tempat. Ya, semoga lebih cepat diselesaikan lah objek-objek yang mau dibangun, cepat selesai, biarpun jalan pun lancar, biarpun kayak kemacetan berkurang lah ya kan Pak. Dimohonkan segera pemerintah, Pak Bobi terutama yang membangun fasilitasnya semoga makin luas dan makin mantap lah. Sementara itu, kemacetan juga terjadi di pasar tradisional Medan, diantaranya pasar tradisional Sukaramai dan juga pasar tradisional yang merupakan pasar tumpah hingga ke bahu jalan. Akibat para pedagang sesuka hati menggunakan bahu jalan sebagai lapak jualan sehingga kemacetan sering terjadi. Tidak kunjung mendapat perbaikan dari pemerintah, warga di Desa Meranti dan Serdang, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, bersuadaya perbaiki jembatan yang putus. Puluhan warga bergotong royong membangun jembatan darurat yang putus. Dalam membuat jembatan darurat tersebut, warga menggunakan batang pohon kelapa dengan anggaran dana hasil dari patungan warga. Jembatan ini merupakan penghubung di 2 desa, yaitu Desa Meranti dan Serdang, serta menghubungkan Kecamatan Meranti dan Rawang Panca Arga. Salah seorang warga, Anton, mengatakan jembatan tersebut berfungsi sebagai lalu lalang warga dalam beraktivitas mencari rezeki. Warga berharap adanya peran pemerintah dalam perbaikan jembatan tersebut.
sini kami swadaya kepada masyarakat bergotong royong bersama. Inilah jembatan sudah selesai. Begitu juga ini dana kumpulan dari masyarakat. Kami juga mohon kepada pemerintah semoga memperhatikan kami sehingga jalannya cepat dibangun jembatannya. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Mari kita menjadi pembawa cinta kasih. Selamat Hari Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Sehubungan dengan adanya peristiwa kerusuhan yang dilakukan mahasiswa Universitas Katolik Santo Tomas Medan pada 5 Desember lalu dan sudah meresahkan masyarakat umum, maka pihak perguruan tinggi pagi tadi melakukan press release terkait proses hukum yang telah dijalani. Adanya peristiwa keributan yang terjadi pada 5 Desember sekitar pukul 19.00 di Jalan Melati Raya Simpang Pemda menjadi perhatian penting bagi pihak kampus. Setelah mendapat berbagai informasi melalui media sosial, maka pihak Unika pada 6 Desember melakukan identifikasi awal kebenaran informasi yang diterima melalui WhatsApp dari Kepolisian Sunggal, menyampaikan bahwa identitas pelaku kerusuhan adalah mahasiswa Unika Santo Tomas Medan. Wakil Rektor 3 Unika Medan Charles Sitindaun menyatakan pada 7 Desember lalu melakukan rapat bersama tim Satgas Penegakan Peraturan Disiplin Mahasiswa, Komisi Disiplin Mahasiswa, Ketua Satgas PPKPT, petugas Pamdal dan Security Kampus. Berdasarkan hasil rapat bersama tim, maka perguruan tinggi segera melakukan langkah terbaik untuk menyikapi peristiwa keributan yang terjadi dengan melakukan sejumlah upaya pada tingkat fakultas agar keributan tidak meluas di kalangan mahasiswa, karena berdasarkan informasi keributan dilakukan oleh sekelompok oknum mahasiswa yang mengatasnamakan fakultas tertentu. Selain itu, membentuk investigasi ke Polsek Sunggal tentang kesesuaian informasi serta keributan yang terjadi. Berdasarkan hasil investigasi berkelanjutan yang dilakukan perguruan tinggi ke pihak kepolisian, serta berdasarkan pertimbangan lain dari pihak perguruan tinggi bahwa pelaku keributan adalah oknum karena kerusuhan dilakukan di luar kampus dan di luar jam aktivitas kampus. Selain itu, keributan yang telah mencemarkan nama baik kampus berulang-ulang terjadi, dan keributan yang terakhir pihak pelapor adalah masyarakat umum dan bukan dari pihak perguruan tinggi. Maka proses penangkapan dan penahanan yang dilakukan kepolisian terhadap oknum mahasiswa pelaku keributan dihormati oleh pihak kampus. Wakil Rektor 3 Charles Sitindaun membenarkan 13 oknum mahasiswa Unika Santo Tomas telah ditetapkan sebagai tersangka atas kerusuhan pada 5 Desember yang lalu. Dari sisi kampus kami daripada Universitas Katolik Santo Tomas, dalam hal tersebut kami akan menunggu proses yang terjadi. Akibat itu, karena itu adalah ada upaya-upaya yang terjadi, termasuk orang tua yang meminta bahwa bagaimana peranan kampus. Maka kami kampus ada aturan yang jelas yang ada di secara internal kampus, peraturan-peraturan yang terjadi, maka kami nanti setelah itu kami akan menindaklanjuti berupa sanksi terkait dengan kampus, terkait aturan-aturan yang terjadi yang sudah berjalan selama ini. Maka aturan kampus ada di sana penegakan disiplin. Apabila mencemarkan nama baik kampus, kami nanti ada aturan pelanggaran sedang, pelanggaran berat yang mungkin itu akan kami terapkan nanti di depan. Sesuai dengan aturan yang berjalan di kita, maka aturan ada pelanggaran kecil, sedang dan berat. Ketika itu sudah melanggar peraturan berat, maka kami akan lakukan mengeluarkan dan sekaligus memecat mereka. Press release yang dilakukan pihak Unika Medan pagi tadi turut dihadiri Dekan Fakultas Teknik Unika Oloan Sitohang dan Dekan Fakultas Pertanian Profesor Posban Siboya serta tim penegak peraturan disiplin kampus.
Seorang polisi wanita yang bertugas di Polrestabes Medan berinisial DA berpangkat Bribka bersama suaminya dan puluhan orang yang diduga orang bayaran mengamuk di sebuah rumah warga di Kota Tebing Tinggi, tepatnya di Jalan KF Tandian, Kota Tebing Tinggi. Beginilah video yang beredar di media sosial yang sempat viral. Terlihat seorang yang diduga oknum poluan berinisial DA dan suaminya serta puluhan orang mengamuk di rumah warga Windu Hasibuan dan beserta istri dan anaknya. Dari video tersebut terlihat seorang wanita berteriak di depan gerbang rumah Windu Hasibuan. Tidak sampai di situ, puluhan massa yang diduga preman juga melakukan aksi keributan di depan halaman rumah Windu. Diduga oknum poluan dan suaminya beserta puluhan orang melakukan keributan akibat tidak terima suami oknum poluan dilaporkan oleh kakak kandung dari Windu Hasibuan ke Polres Tebing Tinggi terkait penipuan chassis Bintara Polri. Windu Hasibuan mengatakan bahwa ada 2 kali penyerangan terhadap dirinya dan keluarganya ketika berada di kediamannya. Oknum poluan tersebut melakukan intimidasi terhadap keluarga. Ia mengatakan bahwa keributan ini dipicu akibat suami dari oknum poluan tersebut dijadikan tersangka setelah dilaporkan oleh kakak Windu terkait penipuan penerimaan chassis Bintara Polri. Bribka Lila dan rombongan masyarakat memprovokasi saya, mengintimidasi, mencaci maki saya di depan halaman rumah saya. Kalau saya duga suami dari Bribka Lila sudah ditetapkan dari tersangka di laporan kakak saya di Polres Tebing Tinggi. Kasus penipuan dan penggelapan penerimaan chassis, yang mana kakak saya memberikan uang 350 juta yang dikatakan oleh saudara Kuning bahkan bisa memasukkan kemanaan saya menjadi Bintara Polri. Atas kejadian tersebut, istri Windu Hasibuan sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tebing Tinggi. Terekam CCTV mobil jenis sedan menabrak pagar dan dinding rumah makan. Usai menabrak, pelaku yang sempat kabur meninggalkan warung namun kembali lagi untuk bertanggung jawab. Rekaman video pengawas merekam detik-detik mobil jenis sedan yang melaju kencang dari arah Sunggal menuju Gagak Hitam terhenti setelah menabrak warung rumah makan di Jalan Merak, Kota Medan. Diduga berkendara dengan kecepatan tinggi, pengemudi kemudian banting setir dan langsung menabrak pagar serta dinding rumah makan. Usai menabrak, pengemudi sempat keluar dan memeriksa mobilnya. Pengemudi pun langsung mundur dan kabur ke arah Jalan Gagak Hitam Medan. Edi, pemilik rumah makan, mengatakan peristiwa ini terjadi pada dini hari saat kejadian dirinya tengah tertidur dan sempat mendengar suara dentuman keras. Setelah video CCTV diviralkan di media sosial, pengemudi pun kembali ke lokasi dan bertanggung jawab serta mengganti rugi kerusakan. Itu tiba-tiba jam 2 tiba-tiba aja mobil dubrak. Jadi orang mie Aceh itu pada keluar, mereka aku juga pada keluar juga ya kan. Jadi orang tuh sempat juga keluar sebentar nengokin mobil dia, habis itu berhenti ya kan. Itu taruh terus lagi dia ngelakkan beca nggak berlampu. Terus banting setir kiri dia ya? Setir katanya, daripada nabrak kayu itu katanya, jadi dia ngelakkan kemari. Petugas gabungan unit Jatan Ras Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan dan Reskrim Polsek Medan Tembung akhirnya dapat mengungkap dan menangkap pelaku pembunuhan yang terjadi di kawasan perkebunan sawit Jalan Jatirejo, Desa Sampali, Percut Setuan, Deli Serdang beberapa waktu lalu. Warga kawasan Jalan Jatirejo, Desa Sampali, Percut Setuan, Deli Serdang mendadak dihebohkan dengan ditemukannya jenazah seorang wanita di perkebunan sawit yang tak jauh dari pemukiman warga minggu lalu. Jenazah dalam kondisi yang mengenaskan dengan terdapat sejumlah luka di bagian wajah dan senjata tajam di salah satu bagian tubuh korban. Hal ini membuat warga melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian karena adanya dugaan tindak pidana penganiayaan. Hanya berselang seminggu setelah mayat korban ditemukan, petugas gabungan Jatan Ras Satreskrim Polrestabes Medan dan unit Reskrim Polsek Medan Tembung berhasil menangkap pelaku pembunuhan yakni Haryanto Turnip dari tempat persembunyiannya di kawasan Provinsi Riau. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gideon Arif Setiawan mengatakan, berdasarkan pengakuan tersangka, peristiwa pembunuhan ini terjadi karena tersangka dan korban telah menjalin hubungan dan korban meminta agar tersangka segera menikahinya. Umur kematian adalah 2 hari.
kematian dari jenazah ketika kita melakukan penyelidikan. Dari serangkaian tindakan yang dilakukan, kemudian kita bisa menemukan, mengidentifikasi pelaku, dan kita melakukan penangkapan pelaku pada hari Selasa, berarti pada hari Senin, tanggal 16 Desember. Tersangka yang tak terima dengan desakan korban tersebut sontak melakukan penganiayaan hingga korban tewas. Tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim Opsnal Pidum Polres Serdang Bedagai berhasil amankan 5 pelaku spesialis komplotan pencuri ternak di areal persawahan dan pekarangan warga. Tak tanggung-tanggung dalam aksi terakhir, para pelaku menggasak 650 ekor bebek milik warga. Aksi pencurian para komplotan ternak ini dilakukan di areal persawahan di Dusun 11, Kecamatan Sebamban, Serdang Bedagai. Dari hasil penyelidikan petugas dan kamera CCTV yang berada di sekitar lokasi, para pelaku dengan mudah mencuri ratusan bebek dengan cara menggiring ratusan bebek ke badan jalan dan langsung diangkut memakai kendaraan roda 4. Kanit Pidum Polres Sergai Ibda Ibnu Irsadi mengatakan para pelaku ini merupakan spesialis komplotan pencurian ternak. Para pelaku terlebih dahulu melakukan mapping lokasi yang akan dicuri. Sejumlah ternak menjadi sasaran para pelaku, terutama ternak yang minim pengawasan pemilik. Dari hasil pengembangan terdapat 5 pelaku pencurian diamankan masing-masing inisial F, W, FS alias S. Ketiganya masing-masing warga Kecamatan Tebing Tinggi, S alias A warga Desa Sebulu, dan H alias I warga Kecamatan Sebamban. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 363 ayat 1 KUH pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Bahwasanya orang ini sudah kami profil, bahwasanya dia merupakan salah satu pelaku dari tindak pidana pencurian bebek yang dimana kami dapat dari sebuah CCTV yang berada di sekitar lokasi. Kemudian dari inisial F tersebut kami kembangkan, lalu kami mendapati 4 rekan lainnya yang juga berperan atau ikut serta dalam pencurian tersebut. Ada berapa banyak bebek yang dicuri? Dari hasil pemeriksaan yang telah kami lakukan, tersangka mengakui ada 650 bebek yang diambil. Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia berencana akan membangun lembaga pemasyarakatan atau lapas baru di Kabupaten Asahan. Tahapan pembangunan lapas ditandai dengan penyerahan hibah lahan dari pemerintah Kabupaten Asahan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang digelar di Aula Melati Kantor Bupati Asahan. Serah terima hibah dihadiri Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Bupati Asahan, Surya, serta unsur Forkopimda Asahan. Adapun lahan yang dihibahkan untuk lokasi pembangunan lapas berada di Kecamatan Air Joman Asahan dengan luas 10 hektar. Agus Andrianto mengatakan pembangunan lapas baru sesuai instruksi Presiden Prabowo yang bertujuan untuk mengurangi kelebihan kapasitas di lapas yang sudah ada saat ini. Selain di Kabupaten Asahan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga akan membangun lapas baru di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Nah, saya terima hibah dari Pak Bupati Asahan, 10 hektar. Luar biasa, nggak sampai 1 bulan ya prosesnya, sehingga mudah-mudahan itu bisa menjadi bagian dari upaya kita untuk bisa mengurangi kapasitas yang sekarang ini sedang kita lakukan upaya bersama atas arahan Bapak Presiden. Kemarin beliau menghendaki ada pengampunan nanti kepada warga binaan dengan kriteria tertentu. Tadi saya sudah sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi bagian yang bisa mengatasi masalah overcrowding yang sekarang dihadapi. Kita baru terima banyak, harus kita perbaiki. Nanti kalau surat-surat sudah, paling tidak kita bisa gunakan yang ini sebagai lapas terbuka untuk kegiatan dan asimilasi warga binaan supaya mereka siap untuk kembali ke masyarakat.
Keberhasilan Forkopimda dalam mensukseskan berbagai agenda nasional di Sumatera Utara mendapat apresiasi dari pejabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni. Pejabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni mengapresiasi dan berterima kasih pada semua pihak, mulai dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda hingga elemen masyarakat yang telah mensukseskan banyak agenda besar nasional di Sumatera Utara. Hal itu disampaikannya pada silaturahmi Forkopimda Sumatera Utara dengan masyarakat di Hotel Grand Mercure, Medan kemarin. Adapun agenda besar nasional yang telah terselenggara dengan aman dan lancar antara lain pemilu, PON Aceh Sumut dan Pilkada serentak. Menurut Fatoni, sinergi dan kekompakan yang membuat kegiatan tersebut berjalan dengan aman dan lancar. Pejabat Gubernur Sumatera Utara menyebutkan Sumatera Utara merupakan provinsi dengan posisi penting dan strategis di tingkat nasional. Oleh karena itu, sinergi merupakan hal penting untuk menjaga Sumut tetap aman dan kondusif. Secara khusus, Fatoni mengungkapkan berbagai kesuksesan PON dan dampaknya di Sumatera Utara. PON di Sumatera Utara merupakan salah satu yang terbesar sepanjang sejarah dengan jumlah atlet, cabang olahraga dan volunteer atau sukarelawan terbanyak. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara komit menciptakan lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas. Penjabat Sekda Provinsi Sumatera Utara sebut penyandang disabilitas memiliki kemampuan melebihi orang biasa. Hal tersebut disampaikan penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Effendi Pohan, pada puncak peringatan Hari Disabilitas Internasional 2024 di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman, Medan kemarin. Lingkungan inklusif bagi disabilitas tentunya berpeluang memberi akses pendidikan, pelayanan kesehatan, serta jaminan sosial. Menurut Effendi, penyandang disabilitas memiliki potensi yang luar biasa. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan melebihi orang biasa. Salah satu contoh adalah atlet penyandang disabilitas ikut bertanding di Peparnas. Seperti atlet lari jarak 100 meter bisa mencatat waktu 11 atau 12 detik. Peringatan puncak Hari Disabilitas diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari penampilan musik dan puisi oleh penyandang disabilitas dan pemeriksaan kesehatan gratis. Selain itu diserahkan juga bantuan secara simbolis berupa sembako, tongkat jalan, kursi roda, dan lain sebagainya. Makan bergizi untuk siswa-siswi sekolah dasar di Kota Medan. Nantinya program makan bergizi ini akan diberikan rutin untuk sekolah-sekolah yang ada di Kota Medan pada Januari 2025. Pemerintah Kota Medan resmi melakukan uji coba makan siang gratis di 10 titik sekolah dasar yang berada di Kota Medan pada Kamis siang. Salah satu sekolah dasar tersebut berada di Sekolah Dasar di Jalan Setiabudi, Tanjung Rejo, Kota Medan. Uji coba makan siang gratis ini langsung ditinjau oleh Wali Kota Medan, Bobi Nasution, beserta Ketua PKK Kota Medan, Kahiyang Ayu, dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Beni Sinomba. Dalam uji coba kali ini, Pemko Medan menggandeng sejumlah pihak swasta untuk menyiapkan menu makan siang gratis di 10 titik sekolah dasar di Kota Medan. Sebanyak 1.500 paket makanan pun disiapkan untuk siswa-siswi sekolah dasar. Wali Kota Medan Bobi Nasution menjelaskan akan terus melakukan evaluasi selama masa uji coba makan siang gratis ini. Nantinya Pemko Medan akan terus melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk menentukan menu dan penyedia makan siang gratis di sekolah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Bobi menyebutkan sebanyak 3 hingga 5.000 paket makan siang gratis nantinya akan dibagikan efektif ke siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Medan pada tahun 2025. Ini memang karena masuk akhir sudah selesai masa ujian anak-anak ya. Kita tahu bentar lagi masuk masa libur. Oleh karena itu kita coba sempatkan sebelum nanti masuk masa sekolah di bulan Januari ini di akhir semester ini kita lakukan uji coba sebelum masuk bulan Januari. Jadi secara komposisi makanan tadi sudah pas ya. Sudah pas. Dari kecukupan gizinya tadi sudah pas, dan tadi juga ini ikannya dari peser ini justru menggunakan produk dari Danau Toba tadi ya, dari ikan nila dari Danau Toba ini juga selain bermanfaat untuk anak-anak yang diberikan makanan bergizi, juga untuk ekonomi di daerah juga masih
akan bermanfaat. Kayak tadi tempatnya tadi Bang ya, tempatnya tadi yang ini masih menggunakan. Kita beralih ke Kabupaten Toba, pemirsa. Dalam rangka mempererat silaturahmi antara Kejaksaan Negeri Toba dengan awak media, Kejari Toba menggelar Coffee Morning di Aula Kejaksaan Negeri Toba pagi tadi. Kepala Kejaksaan Negeri Toba, Dohar Nainggolan mengatakan komunikasi menjadi hal yang penting dalam menunjang keberhasilan sebuah lembaga. Kegiatan dilaksanakan guna menjalin komunikasi dan diskusi sebagai upaya membangun sinergitas dan pentingnya kolaborasi serta evaluasi kinerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Toba. Diharapkan dengan kegiatan ini banyak saran dan masukan yang dapat digunakan sebagai sarana membangun kesadaran hukum masyarakat dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum sekaligus menerima pengaduan hukum dari masyarakat. Kejaksaan Negeri Kabupaten Toba berharap setiap langkah penegakan hukum dapat supporting dari insan media dan tanpa support dari media, apapun yang dilakukan tidak akan bisa diketahui oleh masyarakat. Dohar berharap partisipasi rekan media dalam kegiatan Coffee Morning yang digelar di Kejaksaan Kabupaten Toba dan melalui kerjasama yang baik dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum dan terciptanya lingkungan yang lebih aman dan juga tertib. Kita berharap teman-teman media bisa memberikan informasi yang faktual, informasi yang bukan hanya sekedar isu atau sifatnya tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Ya, kita mau media semakin profesional dalam melakukan pemberitaan dan kami akan mendukung, kita saling mendukung. Tanpa media kejaksaan tentunya tidak akan ada artinya kalau tidak diketahui oleh masyarakat. Untuk meningkatkan nilai tambah komoditas cabai, pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) meresmikan rumah produksi bersama komoditas cabai di Kabupaten Batubara. Peresmian rumah produksi bersama komoditas cabai dilakukan oleh Wakil Menteri UMKM Helvi Yunimoraza di Desa Lubuk Cuik, Kecamatan 50 Pesisir, Batubara kemarin. Hadir dalam kesempatan tersebut sejumlah pejabat Kementerian UMKM, Forkopimda Batubara serta instansi terkait. Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti oleh Wakil Menteri UMKM. Rumah produksi bersama komoditas cabai di Batubara dibangun sejak tahun 2022 dengan anggaran 11 miliar rupiah lebih. Tujuan dibangunnya rumah produksi bersama komoditas cabai tersebut salah satunya untuk menampung produksi cabai para petani dan dapat menjaga stabilitas harga cabai terutama saat musim raya saat harga cabai anjlok. Kabupaten Batubara sendiri merupakan sentra produksi cabai yang menempati urutan ketiga di Sumatera Utara setelah Kabupaten Simalungun dan Karo. Wakil Menteri UMKM Helvi Yunimoraza berharap dengan adanya rumah produksi bersama ini dapat meningkatkan nilai tambah komoditas cabai karena sudah diolah menjadi pasta cabai. Tugas kami ya ini, bagaimana memberdayakan potensi lokal itu. Nah, ini sudah dimulai kan di Sulawesi Utara itu ada beberapa di NTT Bang. Nah, ini bentuknya partisipasi atau kewajiban dari pemerintah pusat untuk mengakomodasi potensi lokal. Di akhir kegiatan, Wakil Menteri UMKM bersama Forkopimda Batubara dan para tamu undangan melakukan penanaman bibit cabai di lahan milik petani. Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, sepekan perayaan Natal, Terminal Kota Sibolga masih terlihat sepi dari aktivitas kedatangan penumpang. Sekarang ini aktivitas kedatangan penumpang yang berasal dari luar kota Sibolga ke Terminal Kota Sibolga masih terlihat sepi, padahal perayaan Natal tinggal 1 pekan lagi. Meski terlihat sepi dari aktivitas kedatangan penumpang, namun sejumlah armada yang beroperasi di Terminal Kota Sibolga yang biasa mengangkut penumpang dengan tujuan antar kota dan antar provinsi masih terlihat parkir di halaman terminal.
Selain sepi dari aktivitas kedatangan arus penumpang menuju terminal kota Sibolga, pemesanan tiket keberangkatan di masing-masing loket armada bus yang beroperasi di terminal kota Sibolga juga masih tampak sepi dari calon penumpang yang melakukan pemesanan tiket. Menurut sejumlah petugas loket armada bus di terminal kota Sibolga, kondisi sepinya aktivitas pemesanan tiket kemungkinan disebabkan belum memasuki musim libur anak sekolah. Memasuki musim mudik Nataru tahun ini, pemudik yang akan melintasi di jalur yang menghubungkan kota Sibolga agar tetap waspada saat mengemudi mengingat kondisi jalur tersebut rawan longsor dan pohon tumbang. Seperti yang terlihat pada jalur di kilometer 5 dan 6 di dua jalur tersebut, tampak dinding bukit yang berada di sisi bahu jalan mengalami longsor disertai dengan material bebatuan. Selain rawan longsor dan pohon tumbang, jalur yang menghubungkan kota Sibolga dengan kota-kota lainnya di Sumatera Utara ini juga tampak minim terpasang rambu-rambu lalu lintas. Tidak hanya itu saja, bahkan pada jalur lintas juga sangat minim terpasang lampu penerangan pada malam hari. Padahal keberadaan lampu penerangan sangat membantu para pengguna kendaraan mengingat kondisi jalur lintas ini terbilang sempit dan langsung berbatas dengan jurang. Sementara itu, sepekan jelang perayaan Natal terpantau pada jalur lintas yang menghubungkan kota Sibolga menuju kota Medan ini masih terpantau sepi dari aktivitas arus kendaraan. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, pihak Kementerian Sosial RI kembali mencairkan dana bantuan sosial atau Bansos tahap kedua bagi warga kurang mampu yang berdomisili di Kota Binjai dan Kabupaten Langkat. Sejak pagi, warga sudah ramai mengantri di kantor pos untuk mendapatkan dana bantuan sosial dalam bentuk uang tunai. Jumlah dana bantuan sosial yang diberikan bervariasi, mulai dari 400.000, 1,2 juta, hingga 4 juta rupiah. Hal tersebut sesuai dengan nilai kebutuhan yang tertera di dalam surat undangan para penerima bantuan. Ketua Satgas Bansos PT Pos Indonesia, Saiful, mengatakan realisasi penyaluran dan bantuan sosial kepada warga Binjai dan Langkat sudah mencapai 80%. Dijelaskan Saiful, berdasarkan keputusan pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Sosial RI tentang dana bantuan sosial kepada warga kurang mampu, adapun persyaratan untuk mencairkan dana bansos, setiap warga diwajibkan menunjukkan KTP elektronik atau kartu keluarga asli. Penggunaan dana bansos tidak diperkenankan untuk membeli kebutuhan rokok, minuman keras, ataupun hal-hal negatif lainnya. Penyaluran dana bansos juga tidak dibenarkan dilakukan pemotongan dari pihak manapun. Kalau ada yang merasa keberatan, dapat segera melaporkannya ke kantor pos. Program bantuan sosial ini terselenggara berkat kerjasama dari Kementerian Dinas Sosial dan PT Pos Indonesia selaku penyalur. Bantuan ini bertujuan untuk membantu warga kurang mampu dan memenuhi kebutuhan menjelang perayaan Hari Besar Keagamaan dan juga Tahun Baru. Semuanya sudah berjalan lancar, baik di Binjai atau di Kabupaten Langkat. Semua berjalan baiklah, belum ada kendala. Pembagian bansos dalam bentuk uang tunai, dia bervariasi, tergantung berhak mendapat sembako atau PKH. Kalau minimal dia satu tahap itu yang baru menerima 225.000. Jadi karena ini tahap 3 dan 4, jadi totalnya 450.000. Ada juga yang menerima. Sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar, seorang siswa diharuskan untuk dapat mengembangkan bakat dan potensi diri sejak usia dini atau sejak duduk di sekolah dasar. Menyikapi hal tersebut, Sekolah Dasar Negeri 020973 Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, pagi tadi menggelar kegiatan pengembangan minat dan bakat dengan berbagai kegiatan. Perlombaan tersebut diantaranya seperti ilmu pengetahuan, lomba tarian tradisional, lomba melukis dan menyanyi dengan orang tua siswa yang diikuti siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Berbagai perlombaan ini dilaksanakan bertujuan pengembangan minat dan bakat sehingga para peserta didik nantinya bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan keahlian dan bakatnya masing-masing. Pengembangan minat dan bakat ini juga sesuai dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang menerapkan siswa tidak hanya terfokus belajar dalam lingkungan sekolah,
namun harus selalu berinovasi dan berkreativitas di lingkungan alam sekitar. Perlombaan menyanyi dengan orang tua menjadi penampilan yang sangat ditunggu dan dinanti oleh ratusan siswa dan orang tua. Kepala Sekolah Winartika Putri mengatakan, para siswa sejak usia dini diharuskan mengasah bakat sesuai dengan keahliannya masing-masing. Cara perlombaan untuk anak-anak didik dari kelas 1 sampai kelas 6 berupa menari, melukis atau mewarnai, kemudian sains, dan terakhir bernyanyi. Kami berharap anak-anak kami ini bakatnya tersalur sesuai dengan bakat mereka masing-masing, sehingga nantinya mereka dapat menimba ilmu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Untuk guru sendiri, terus terang dengan adanya seperti ini, langsung tahu bakat dan minat anak. PSMS Medan akan menghadapi Dijan FC dalam laga lanjutan kompetisi Liga 2 2024 di Stadion Baharudin Siregar, Deli Serdang sore ini. Hasil kurang memuaskan menghadapi Persija Banda Aceh Sabtu lalu membuat PSMS Medan melakukan evaluasi total dalam hal strategi dan taktik permainan yang akan dilakukan menghadapi Dijan FC sore ini. Secara statistik, PSMS Medan memang lebih diunggulkan dalam laga yang akan digelar di Stadion Baharudin Siregar, Lubuk Pakam, Deli Serdang. Namun Dijan FC yang kini dilatih oleh legenda tim nasional Indonesia, Budi Sudarsono, juga patut diwaspadai secara permainan. Pemain PSMS Medan Aidun Sastra Utami mengatakan, motivasi anak-anak Ayam Kinantan dalam pertandingan kali ini mengalami peningkatan sebab menargetkan berada di peringkat 3 besar grup dan lolos ke babak 8 besar kompetisi Liga 2. Dirinya pun menyebutkan para pemain akan bertekad dan menekan sejak awal pertandingan agar dapat meraih 3 poin pada laga kali ini. Artinya dalam pertandingan besok kami akan bermain fight, kami akan bermain sesuai dengan instruksi pelatih. Kami sudah melupakan pertandingan lawan Persiraja. Intinya kami PSMS kita besok harus 3 poin, apapun ceritanya kita harus 3 poin. PSMS Medan kini menduduki peringkat ketiga dalam klasemen Grup A kompetisi Liga 2 2024, berada di bawah PSPS Pekanbaru dan Persiraja Banda Aceh. Kemenangan menghadapi Dijan FC menjadi target agar dapat menggeser PSPS Pekanbaru yang kini berada di posisi kedua klasemen sementara. Ya pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada Jumat 20 Desember 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irene Purba, perakiraan BMKG Wilayah 1 Medan, menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan update informasi perakiraan cuaca dan titik panas untuk wilayah Sumatera Utara untuk hari Jumat 20 Desember 2024. Pagi hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan sedang terjadi di wilayah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Untuk siang hingga sore hari cuaca diperkirakan hujan ringan hingga lebat disertai petir hampir di seluruh wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat disertai petir terjadi di wilayah Humbang Hasudutan, Mandeling Natal, Serdang Bedagai, dan Simalungun. Untuk malam hari cuaca masih diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat yang disertai petir hampir di seluruh wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat disertai petir terjadi di wilayah Deli Serdang, Humbang Hasudutan, Medan, Mandeling Natal, Serdang Bedagai, Tapanuli serta Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara. Untuk dini hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Humbang Hasudutan, Kota Padang Sedempuan, Sibolga, Langkat, Mandeling Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas Utara, Samosir, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Toba. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 14 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 78 hingga 96%. Arah angin bertiup dari arah timur hingga utara dengan kecepatan angin 3 hingga 19 km per jam. Tidak adanya titik panas yang terpantau pada tanggal 19 Desember 2024. Dihimbau kepada masyarakat yang berada di wilayah pegunungan, pantai barat, pantai timur,
lereng timur dan lereng barat Sumatera Utara untuk waspada adanya potensi hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang yang terjadi mengakibatkan banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikianlah perakiraan cuaca untuk hari Jumat 20 Desember 2024. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita sore hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agung Wiguna. Dan saya Udran dari Olinka pamit undur diri dari hadapan Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.